Dan untuk membedah kesiapan perusahaan pembiayaan atau multifinance untuk pengakhiran program restrukturisasi di industri perusahaan pembiayaan pada akhir April 2024 dan berkah bisnis di masa Ramadan dan Lebaran 2024. Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance atau CIMB Niaga Finance, Ristiawan Suherman. Pak Aris, apa kabar? Baik, Mbak Aneka. Sehat ya, Mbak Aneka? Sehat tentunya. Pak Aris, menarik sekali kalau melihat kebijakan restrukturisasi ini akan dilanjutkan untuk industri pembiayaan. Kesiapan industri Anda lihat seperti apa? Oke, kalau kita lihat restrukturisasi itu kan dimulai pada saat tahun 2020 COVID masuk ke kita ya. Dan diumumkan oleh Presiden Jokowi di bulan Maret kalau tidak salah. Dan kalau kita lihat industri pada saat itu di bulan November 2020 mereka melakukan restrukturisasi hampir 33% lebih dari total portfolio industri, yaitu sebanyak 132 triliun pada saat itu. Itu adalah bukti kepedulian industri pembiayaan juga terkait dengan respon yang diberikan oleh Presiden untuk membantu masyarakat. Di Juli tahun 2022, sisa yang mengambil restrukturisasi itu hanya sekitar 5,4%. Bahkan mungkin sekarang udah di bawah 1% mungkin. Ya, jadi itu melihat bahwa perekonomian sudah mulai tumbuh, keinginan masyarakat ataupun kebutuhan masyarakat untuk restrukturisasi pun mulai mengecil karena perekonomian sudah mulai bagus. Tetapi restrukturisasi itu sendiri sebetulnya ada yang bersifat permanen. Jadi kalau kita mengacu terhadap POJK 35, restrukturisasi itu bisa diberikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan. Itu ada, tapi ada juga restrukturisasi khusus COVID yang akan diberhentikan, itu yang terkait dengan POJK 14/2020. Jadi perusahaan pembiayaan pun masih tetap bisa mempergunakan restrukturisasi mengacu terhadap POJK 35. Apa sih bedanya restrukturisasi reguler di POJK 35 dengan restrukturisasi COVID di POJK 14? Di restrukturisasi reguler POJK 35 itu status nasabah akan ditetapkan pada saat posisi terakhir restrukturisasi. Sedangkan pada saat di COVID, status nasabahnya akan dianggap lancar. Perbedaannya untuk perusahaan pembiayaan hanya dari sisi CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Ya, pada saat yang restrukturisasi yang reguler itu yang biasa kita pergunakan ada pencadangan yang harus dipersiapkan. Kalau yang COVID pencadangannya dianggap nol. Itu saja. Tapi dari sisi masyarakat sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi mereka sudah siap. Perusahaan pembiayaan pun melihat dari nilai restrukturisasi makin kecil sudah sangat siap untuk dihapuskan. Begitu Pak Aneka. Baik, kalau di Sinap sendiri kondisinya seperti apa Pak? Apakah masih ada yang tersisa untuk nasabah-nasabah yang menjalani restrukturisasi ini? Ya, kalau di Sinap sendiri profilnya hampir sama. Jadi pada saat 2020 itu nilai yang kita restrukturisasi hampir melebihi angka 25%. Jadi angkanya ada sekitar 1,3 triliun nilai buku kita yang direstrukturisasi. Tapi kalau kita mengacu tadi terhadap bulan Juli tahun 2022 itu berkurang hanya 2,7% dengan nilai sekitar 235 miliar saja. Dan kalau kita lihat data terakhir bulan Februari hanya 52 miliar. Ya, itu berapa persen? Rasionya adalah 0,4%. Nah, dan 0,4% kalau kita bedah mungkin setengahnya dari situ adalah restrukturisasi reguler. Bagian dari tanggung jawab kita untuk membantu nasabah yang memang dalam kondisi kesulitan. Dan itu tidak akan pernah kita hapuskan. Karena kita punya tanggung jawab. Tapi kalau melihat secara masif makronya, masyarakat kita atau nasabah kita sudah mulai keluar dari kesulitan itu. Terlihat dari nilai-nilai restrukturisasi. Baik, dari data terakhir 54 miliar ini masih menjadi nasabah restrukturisasi dan setengahnya adalah restrukturisasi reguler. Artinya masih ada juga yang restrukturisasi dari COVID-19. Kalau boleh tahu sektornya yang masih terdampak ini sektor apa Pak? Nah, kalau kita melihat sektor-sektor yang ada itu kan hanya sisanya Mbak. Jadi kita tidak melihat lebih detail lagi. Tapi mungkin kalau kita melihat dari angka yang sangat kecil itu hanya 0,4, mungkin kalau dibedah lagi hanya 0,2, sisa-sisa yang dari segmen-segmen retail kalau kita melihat yang masih belum. Tapi balik lagi, angka ini angka yang sangat kecil dan mungkin sisanya pun ini adalah lebih ke sisa tenor yang belum selesai. Karena proses restrukturisasi programnya ada beberapa. Ada yang kita perpanjang tenor untuk memperkecil cicilan, ada yang holiday payment, ya diliburkan dulu pembayaran baru nanti akan dilanjutkan kembali dan lain-lain. Ini mungkin untuk segmen yang tenornya kita perpanjang supaya nilai angsurannya lebih kecil.
Baik, apakah nasabah-nasabah itu perlu untuk berpindah ke restrukturisasi reguler kalau menurut Sinap? Kalau kita melihat angkanya yang sangat kecil ini, mungkin tidak harus akan berpindah, karena kalau kita lihat masa angsurannya mungkin akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Jadi Baik. mungkin untuk nasabah-nasabah yang ada kesulitan, tapi bukan karena COVID, tidak usah khawatir karena perusahaan pembiayaan pun mempunyai payung restrukturisasi dengan POJK 35 yang ada. Baik, tadi Bapak sampaikan dari sektor retail dan kita tahu Betul. biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri sektor retail ini justru akan Mulai akan mendapatkan bergeliat, betul. keuntungan yang Betul. cukup tinggi begitu. Apakah Betul. ini bisa menjadi salah satu solusi juga untuk restrukturisasi COVID-19 yang masih dijalani mereka? Ya, karena untuk sektor retail sebetulnya menjelang Lebaran itu transaksinya akan semakin bagus. Maka dari situ saya lihat bahwa untuk sektor-sektor ini tidak lagi akan membutuhkan karena ditopang dengan perekonomian kita yang selalu bagus di atas 5% pertumbuhan ekonominya. Lalu nilai inflasi kita juga termanage dengan baik dan itu terlihat bahwa sektor-sektor retail atau apapun akan tumbuh lebih bagus. Kenapa mungkin di semester pertama ini tantangan kita di 2 bulan awal dikarenakan ada pemilu. Tapi kita yakin masuk ke bulan terakhir di kuartal pertama geliat perekonomiannya akan bagus termasuk dari sektor industri pembiayaan.